Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan dan kajian kita kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membaca tentang Adabul Mubasyarah, adab-adab tentang berhubungan suami istri. Islam merupakan agama yang sempurna, sehingga dalam hal yang paling rahasia sekalipun Islam tetap memberikan aturan yang sedemikian rupa. Kita langsung saja masuk pada apa yang disampaikan oleh penulis kitab Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani pada halaman 21. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina ajma'in, amma ba'du. Amin Allahumma amin. Adabul mubasyarah, adab-adab tentang mubasyarah, yakni berhubungan suami istri. Wa adabul Islam yutlaqu 'ala al-jima'i al-mubasyarah. Wa adabul Islam yutlaqu 'ala al-jima'i al-mubasyarata. Qala ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Sopan santun Islam atau adab Islam menyebut kata al-jima' atau hubungan suami istri dengan istilah mubasyarah, artinya saling bersentuhan. Jadi di dalam Al-Quran kita tidak akan menjumpai kata al-jima', ya, al-jima', tetapi kita menjumpai dengan istilah mubasyarah. Sebab ungkapan mubasyarah ini jauh lebih sopan, jauh lebih halus, ya, daripada ungkapan jima' yang terkesan vulgar. Artinya Islam pun mengajarkan kepada kita untuk perkara-perkara yang tabu, untuk perkara-perkara yang tidak bisa dibicarakan di forum-forum umum, atau tidak bisa dibicarakan di banyak kalangan, tetapi perkara yang khusus antara suami dan istri, maka Islam pun mengajarkan kepada kita untuk membahasakan dengan bahasa yang sekiranya tidak mengundang, ya, sekiranya tidak membangkitkan. Oleh karena itu maka kemudian Islam mengajarkan kepada kita ketika kita menyebut, ya, hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan ranjang di depan umum, maka kita menyebutnya dengan bahasa yang sifatnya adalah bahasa majaz atau bahasa secara tidak langsung. Islam mengajarkan untuk menyebut jima' dengan bahasa al-mubasyarah. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Dalam hal ini Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kalian mubasyarah, beradu kulit, ya, bersentuhan kulit dengan mereka. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, mereka artinya istri kalian. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, sedangkan kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Yang menjadi poin inti adalah bahwa Al-Quran menyebut kata mubasyarah, ya, wala tubashiruhunna, yang aslinya adalah bersentuhan kulit. Basyara yubashiru mubasyaratan, maknanya sentuhan kulit, tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan berjima', jangan berhubungan suami istri. Wal Islam yahtamu birrahah al-jinsiyah wa irwa'il gharizah fil halali tab'an, walakinnahu ja'ala lidzalika adaban latifatan wa nasaiha thaminatan. Islam memberikan perhatian terhadap kenyamanan seksual, wa irwa'il gharizah, dan juga Islam memberikan jaminan untuk memuaskan naluri, dalam hal ini naluri seksual, fil halali tab'an, tentu dalam jalan yang halal. Walakinnahu ja'ala lidzalika adaban latifatan. Namun meski demikian Islam tetap memberikan adab-adab. Jadi memberikan tuntunan-tuntunan yang sifatnya akhlak, sifatnya adab,
latifatan yang lembut, yang halus, wa nasaiha thaminatan dan nasihat-nasihat yang berharga. Apa itu diantaranya? Wahia yang pertama, zikrusmillahi, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya disunnahkan, tidak wajib, tetapi disunnahkan ketika seorang suami ya, dan istri akan berhubungan suami istri, maka disunnahkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Nabiul Islam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Islam menyatakan, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu asy-syaitanu abadan." Akhrajahu al-khamsah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum," andai kata salah seorang di antara kalian, idza arada ayati ahlahu, ketika dia ingin akan mendatangi istrinya, qala dia mengucapkan bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana, ya Allah jannibna, jauhkanlah kami asyaitana dari syaitan, wa jannibish syaitana, dan jauhkanlah setan, ma razaqtana, dari apa yang engkau akan berikan rezeki kepada kami, yakni anak. Fa innahu in yuqaddar, maka sungguhnya in yuqaddar bainahuma, jika ditakdirkan antara suami istri tersebut waladun, artinya antara hubungan suami istri yang saat itu terjadi waladun, seorang anak, fidzalika, dalam hubungan suami istri itu, lam yadurruhu syaitanu abadan, maka anak tersebut tidak akan dibahayakan oleh setan untuk selamanya. Lam yadurruhu, maka tidak akan membahayakan pada anak tersebut asyaitanu, setan, abadan, untuk selamanya. Akhrajahul khamsah, hadis diriwayatkan oleh 5 imam. Wa qad takunu syahwatu 'arimatan walakin hadza la yamna'u minat tasmiyah. Memang kadang-kadang syahwat ini begitu kuat ya, begitu kuat menerjang bagaikan badai. Tetapi ya dikatakan kata 'arimah itu maknanya menerjang kuat seperti badai. Walakin hadza la yamna'u minat tasmiyah, tetapi tentu hal ini ya tidak menghalangi untuk membaca bismillah. Artinya ya tidak menjadikan kita lupa, menjadikan seorang muslim lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kalau lupa bagaimana dan baru ingat ketika di tengah-tengah, maka para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'isyan dalam kitab Ya Bushrul Karim, dan juga para ulama yang lain di dalam kitab-kitab fikih mereka, ketika lupa dan ingat di tengah-tengah, maka diucapkan di dalam hati ya, dengan mengucapkan kata bismillah awwalahu wa akhirah. Bismillah fi awwalihi wa akhirih, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. As-tsani, adab yang kedua, nasihat dan adab yang kedua, as-satru, yaitu mohon maaf ya betul, as-satru, menutupi. Ba'dul azwaj la yahlu lahu al-jima' illa wa imra'atuhu 'ariyatul jasad wa huwa ya'taqidu anna dzalika jaizun lahu. Sebagian suami ya tidak nikmat baginya berhubungan suami istri kecuali kalau perempuannya atau istrinya itu telanjang bulat. Wa huwa ya'taqidu anna dzalika jaizun lahu, dia meyakini bahwa itu boleh. Wa naqulu lahu, saya katakan kepada dia, kata penulis kitab, dzalika sahih, ya hal itu benar, artinya meyakini bahwa hal itu boleh, itu benar. Lakinna nuhibbu an nuhammisa fi udhunihi, tetapi saya ingin, kata beliau ya, membisikkan di telinganya, bi annal mar'ata la tastarihu lil uryi fi hadhil hal, bahwa perempuan ya tidak nyaman untuk telanjang dalam keadaan seperti ini. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu falyastatira, jika atau apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, artinya berhubungan suami istri, falyastatira, maka hendaklah mereka berdua beristitar, artinya menutupi dengan pakaian atau selimut. Wala yatajarrada tajrudal airaini, dan janganlah mereka berdua telanjang seperti telanjangnya dua himar ya, dua keledai. Perlu saya sampaikan, ikhwati fillah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, bahwa hadis yang disampaikan oleh
muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi'alami fid dharain ini merupakan hadis yang oleh para ulama dikatakan dhaif, sebagian mengatakan hadis ini mungkar. Artinya memang tidak ada larangan ya, tidak ada larangan bagi seorang suami istri untuk berhubungan suami istri dengan telanjang bulat, itu tidak ada larangan dan tidak bisa dikatakan haram berdasarkan hadis ini, karena hadis ini dhaif atau hadis ini merupakan hadis yang mungkar. Tapi dari sisi adab ya, dari sisi tata krama, tetap ini merupakan perkara yang baik, perkara yang dianjurkan. Oleh karena itu kemudian musannif atau muallif ya, penulis kitab melanjutkan wa tarwis sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aha minni wa la ra'aituha minhu. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, artinya menceritakan bagaimana beliau yakni Aisyah radhiyallahu anha ketika berhubungan suami istri dengan Rasulullah ya, Aisyah mengatakan ma ra'aha minni, Nabi tidak melihat aurat dariku, wala ra'aituha minhu, dan aku juga tidak melihat aurat dari Nabi. Rawahul Bukhari. Artinya ini merupakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan tuntunan terbaik ya, tuntunan terbaik. Tetapi ketika ini tidak diikuti maka tidak ada dosa ya, sekali lagi tidak ada dosa, hukumnya tetap mubah saja ya, berhubungan suami istri dalam keadaan tidak memakai pakaian. As-salis, yang ketiga, al-i'tina'u bi muqaddimatil jima'. Yang ketiga adalah al-i'tina' bi muqaddimatil jima', memberikan perhatian terhadap pendahuluan ya, sebelum melakukan hubungan suami istri. Ya, pendahuluan yang menuju kepada hubungan suami istri, artinya melakukan perangsangan terhadap istrinya. Wat tamhidu lil isti'adat an-nafsi, dan juga mempersiapkan kesiapan mental, kesiapan psikologis. Wa tahyi'atil jawi bima yunasibul maqam, dan mempersiapkan ya kondisi atau situasi atau al-jaw ya, maknanya al-jaw ini kalau asal maknanya ya al-jaw ya, artinya apa ya? Ya Allah, maknanya al-jaw ini al-jaw mughayyam, misalnya ya cuaca ya, menyiapkan cuaca. Tentu bukan cuaca dalam arti cuaca sebenarnya, tapi cuaca ya hati, cuaca pikiran ya, bima yunasibul maqam, dengan apa yang sesuai dengan keadaan. Waqad jaa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan salasun minal ajizi fir rajul, ada 3 perkara yang merupakan kelemahan pada seorang laki-laki. Apa? Ayyalqa man yuhibbu ma'rifatuhu, ayyalqa man ya yuhibbu ma'rifatahu fayufariqahu qabla an ya'lama ismahu wa nasabahu. Dia ingin ya ketemu dengan orang yang ingin dia kenal, tetapi ternyata berpisah sebelum dia kenal namanya dan belum kenal nasabnya. Jadi kepingin ketemu dengan orang yang seharusnya dia ingin ya mengetahuinya, tapi ternyata berpisah ya, dia meninggalkan orang tersebut sebelum mengenal nama dan nasabnya. Wathani, yang kedua, ayyukrimahu ahadun fayarudda alaihi karamatahu. Yang kedua adalah ayyukrimahu ahadun, dia dimuliakan oleh seseorang tapi fayarudda alaihi karamatahu, dia justru menolak ya, mengembalikan kepada orang tersebut karamatahu, penghormatannya, tidak menerima. Wasalisu, yang ketiga, ayyuqaribar rajul jariyatahu au zaujatahu, seorang laki-laki mendekati budak perempuannya atau istrinya, fayusibaha, lalu kemudian dia ya menggauli istrinya atau budaknya, qabla an yuhadditsaha, sebelum laki-laki itu atau suami itu berbicara kepadanya, wa yu'anisaha, dan melakukan mu'anasah ya, artinya melakukan membuat hatinya lebih tenang, mu'anasah ya, lebih nyaman.
wa yudaji'aha qabla an yuhadditsaha wa yu'anisaha wa yudaji'aha, dan kemudian wa yudaji'aha, dan tidur ya bersama dengan istrinya atau budaknya tadi. Fayaqdi hajatahu, lalu dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi maunya minha dari istri atau budaknya tadi, qabla an taqdiya hajataha minhu, sebelum istrinya atau budaknya tadi ya mendapatkan apa yang diinginkan oleh seorang istri atau seorang budak darinya, dari majikannya. Artinya ya suaminya udah tapi istrinya belum. Ini juga tidak baik. Rawahu Dailami fil Firdaus. Hadis diriwayatkan Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Wa fi hadisin akhar, dalam sebuah hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqa'anna ahadun 'ala imra'atihi kama taqul bahimah. Janganlah salah seorang ya berhubungan atau menggauli istrinya kama taqul bahimah, itu sebagaimana binatang menggauli ya pasangannya. Lah terus apa maksudnya? Wal yakun bainahuma rasul, hendaklah di antara ya mereka berdua ada utusan. Qila, dikatakan kepada Rasulullah, wa mar rasul, apa itu utusan maksudnya? Qala, berkata Nabi, al-qiblatu wal kalam, adanya ciuman, wal kalamu, dan obrolan. Jadi ciuman dulu, obrolan dulu. Rawahu Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ar-rabi, yang keempat, wa minal adab al-matlubah, di antara adab yang dituntut. Kalau ini hukumnya wajib, ya, bukan hanya sekedar akhlak adab yang tidak wajib, tetapi ini wajib, bukan sekedar anjuran, tapi ini wajib. Apa itu? Alla yatahaddatsa ilan nas bima yajri bainahu wa baina zaujatihi hala qada'il watar. Hendaklah ya seseorang itu tidak membicarakan kepada orang lain dengan apa atau tentang apa yang terjadi antara dia dan istrinya pada saat berhubungan suami istri. Fa innahu mimma la yanbaghi wa la yaliq, sebab itu termasuk perkara yang tidak seyogyanya, wa la yaliq, dan tidak layak. Wa inna hifdzal asrar wajib, dan sungguhnya menjaga rahasia itu wajib. Wala siyama mithla hadha sir, apalagi hal seperti rahasia ini ya, apalagi rahasia semacam ini, alladzi yata'allaqu bi haramil mar'i wa irdihi, yang berkaitan dengan kehormatan seseorang, wa irdihi, dan ya kehormatannya. Wa huma aqdasul muqaddasat ladaihi. Jadi wa huma aqdasul muqaddasat ladaihi. Hal ini, yakni rahasia ini, merupakan ya kehormatan dan kemuliaan seorang, merupakan aqdasul muqaddasat, merupakan perkara yang paling suci ya bagi seseorang. Ba'da muqawwimatil iman, tentu setelah nilai-nilai iman. Inna tasahula fi siyanati hadha sir, sungguhnya mengabaikan atau menganggap ringan, menganggap gampang fi siyanati hadha sir, terhadap penjagaan rahasia ini, artinya menganggap remeh, menganggap gampang dalam hal rahasia ini ya, sehingga kemudian mudah untuk disebarkan atau mudah untuk dibicarakan kepada orang lain. Burhanun ala dha'fil aqli, merupakan bukti lemahnya akal, wa khubthid dhamir, dan kotornya hati, wa radhalatil khulqi dan buruknya atau kotornya, rendahnya akhlak, wa ta'ammudil adza lil mar'ah, dan kesengajaan mengganggu atau menyakiti seorang wanita, wal hatti, dan merendahkan min karamatiha, kehormatan seorang wanita, wa karamati ahliya, dan kehormatan keluarganya. Jadi orang yang suka bicara tentang rahasia ranjang sesungguhnya menunjukkan bahwa dirinya akalnya lemah, hatinya kotor, akhlaknya rendah, dan merupakan kesengajaan mengganggu atau menyakiti seorang wanita, merendahkan kehormatannya dan kehormatan keluarganya. Wa aqallu ma fihi annahu nakasa bi ahdi zaujiyah, minimal dalam hal menyebarkan rahasia hubungan suami istri, annahu nakatha bi ahdi zaujiyah, bahwa seorang suami yang menyebarkan itu telah melanggar perjanjian pernikahan. Wa huwa amtanul uhud, sedangkan perjanjian pernikahan merupakan perjanjian yang paling kokoh, wa aghlazul mawathiq, dan merupakan
mawathiq ya, wasiqah, wasiqah ikatan yang paling kuat. Innahu khiyanatun yatarattabu 'alaiha ay yahilla asy-syiqaqu mahalla lifaq. Itu merupakan pengkhianatan yang bisa mengakibatkan adanya perselisihan dan perpecahan, menggantikan sebuah kecocokan dan keserasian. Wan nufratu makanal ulfah, dan bisa mendatangkan kebencian, ya, menggantikan al-ulfah, menggantikan keharmonisan. Wal wahsyatu maudi'al unsi, dan bisa mendatangkan wahsyah, ya, kegelisahan, maudi'al unsi, menggantikan ketenangan. Walima lahu min azimid darar, dan karena membocorkan rahasia ranjang ada banyak, ya, darar yang besar, mengandung darar yang besar. Ja asy-syar'u bi tahrimihi wa dhammi man yaf'alahu. Oleh karena itu maka syarak pun datang mengharamkan membocorkan rahasia ranjang, wa dhammi man yaf'alahu, dan mencela orang yang melakukannya. Akhrajah Muslim, hadis Imam Muslim meriwayatkan, wa Abu Dawud, begitu pula Abu Dawud wa ghairuhuma, dan yang lain, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, bersabda, inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibi. Sungguhnya orang yang paling buruk menurut Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala, manzilatan, kedudukannya, indallah, kedudukannya, manzilatan, kedudukannya yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah besok di hari kiamat adalah ar-rajul, seseorang, ya, seseorang laki-laki, yufdi ila imraatihi, yang, ya, menggauli istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istrinya pun itu pun, ya, ya, artinya yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi, artinya yang melakukan hubungan suami istri, yang menggauli istrinya atau berhubungan suami istri. Thumma yanshuru ahaduhuma, kemudian kalau asal maknanya yufdi ila imraatihi, mendatangi istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istrinya mendatangi dia, artinya ya terjadi hubungan suami istri. Thumma yanshuru ahaduhuma, kemudian salah seorang dari mereka, yakni istri atau suami, membocorkan sirra sahibihi, rahasia pasangannya. Ini merupakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi syarrin nas indallahi manzilatan yaumil qiyamah, akan menjadi orang yang paling buruk, ya, paling jelek kedudukannya kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini ancaman keras, ya, membocorkan hal-hal yang sifatnya ranjang, ya, membicarakan hal-hal yang sifatnya ranjang kepada orang lain. Warwali Imam Ahmad meriwayatkan an Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Asma binti Yazid pernah di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. War rijal wan nisa qu'udun indahu, sedangkan kaum laki-laki dan kaum perempuan juga sedang duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, la'alla rajulan yaqulu ma fa'ala bi alihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Barangkali ada seorang laki-laki yang membicarakan apa yang dia lakukan terhadap istrinya, yakni hubungan suami istri. Wa la'alla imra'atan, dan barangkali ada seorang perempuan, tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha, menceritakan apa yang sudah ia kerjakan bersama dengan suaminya. Akhirnya apa? Fa'arimal qaum, maka orang-orang pun terdiam. Aisyakatu, mereka terdiam. Fakultu, kemudian aku berkata, kata Asma binti Yazid, wallahi ya Rasulullah, benar demi Allah ya Rasul. Na'am. Wallahi ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Innahum la yaf'aluna, sungguh mereka biasa melakukan seperti itu. Wa innahunna la yaf'alna, dan sungguhnya mereka perempuan. Ya, kalau tadi ya laki-laki, sekarang perempuan. Wa innahunna, sungguhnya mereka kaum perempuan, la yaf'alna, juga biasa melakukan seperti itu. Biasa cerita kayak gitu. Qala, berkata Nabi, fala taf'alu, jangan lakukan itu. Fa innama mathalu dzalika, sebab permisalan hal itu mathalu syaitanin, seperti permisalan setan, laqiya syaitanatan, bertemu dengan setan betina, fa ghasyiha, lalu setan
jantan itu menggauli setan betina, wan nasu yanzurun, sedangkan manusia melihat adegannya. Nauzubillah min dzalik. Dengan kata lain, itu sama saja mempertontonkan adegan yang digambarkan oleh Nabi seperti setan ketemu setan, ya, setan jantan ketemu setan betina, lalu kemudian berhubungan badan dan orang-orang melihat. Artinya apa? Menceritakan seperti itu sama saja seperti mempertontonkan adegan seksual atau adegan hubungan suami istri, ya, sehingga digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setan. Kenapa? Karena itu nanti bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah, menimbulkan godaan, sehingga seperti setan. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seperti setan jantan dan setan betina. Ya. Artinya apa? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan seperti setan, tidak seperti hewan misalnya, ya? Nah, di sini ada maksud, ya, yang bisa kita tangkap, yaitu bahwa perbuatan seperti itu dapat mengganggu, perbuatan seperti itu dapat menggoda, perbuatan seperti itu dapat menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau hewan. Kalau hewan, ya, orang melihat hewan, ya, kawin, ya, tidak ada yang terganggu, tidak ada masalah, ya, dengan adanya hewan kawin di jalan atau hewan kawin di depan umum tidak ada masalah. Tapi kalau manusia yang kawin di tempat umum, maka tentu akan menimbulkan masalah besar. Nah, hal yang serupa mirip digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seseorang melakukannya secara rahasia, seorang istri atau seorang suami melakukan secara rahasia, tapi kemudian dibocorkan atau diceritakan kepada orang lain, maka itu akan menimbulkan masalah. Maka digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti setan jantan bertemu setan betina, lalu berhubungan badan, kemudian ditonton oleh banyak orang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT menolong kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan adab-adab yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.